diskusi hari ini kita mengangkat tema optimalisasi UMKM untuk kebangkitan ekonomi pasca resesi. Nah, jadi untuk pemateri di sini ada, Jadi untuk pemateri di sini ada 3 pemateri. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rijal Edwin, SE CTP CPS, selaku dari akademisi dan praktisi UMKM. Untuk pemateri yang kedua ada Bapak Hendra Firmansyah, CEO Win Digital, dan pemateri kita yang ketiga ada Bapak Niko Fajar Utama dari Syariah Market Enabling aja. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Yang pertama, CV pemateri dari Bapak Muhammad Rijal Edwin, lahir di Singkawang 27 September 1982, alamat Danau Sentarum, Alamanda, Pasadena 15 Pontianak. Untuk qualification data lah untuk di SD Pertiwi Pontianak, SMP Muhammadiyah Pontianak, SMA Negeri 7 Pontianak, dan Universitas TU Yogyakarta, HAM Yogyakarta. Untuk pengalaman bekerja itu ada Sales dan Marketing Division P3 Nusantara Yogyakarta pada tahun 2003 sampai 2004. Terus Branch Manager P3 Nusantara Yogyakarta pada tahun 2005 sampai 2006. General Manager PT Jogja Adsen 2007-2008. Direktur WIM Indonesia 2008 sampai sekarang. Direktur CP Cipta Media Kreasi 2009 sampai sekarang. Direktur Quick Management 2012 sampai sekarang. Direktur Usaha Kita Mandiri 2016 sampai sekarang. Lecture of YN Pontianak. Lecture on Academic Perpajakan Pancabakti Pontianak. Dan yang terakhir, autor dan motivator. Untuk pengalaman organisasi, itu ada Chief of Economic Creative HIPMI Kalimantan Barat, terus Chief of Rumah Muda Kreatif Pontianak, dan Secretary of Komunitas Pencinta Masjid Pontianak. Mungkin itu saja CV pemateri. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Edwin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bersama-sama di dalam acara dialog kewirausahaan, yang mana dialog ini diinisiasi oleh teman-teman dari HMI Pontianak bersama The Winning Mindset Indonesia yang didukung ya oleh Win Digital Katulistiwa dan Link Aja Syariah. Terima kasih Dinda Yanto yang sudah membuka acara ini. Saya di sini sebagai saya double nih. Jadi tolong nanti dari HMI siap-siap ya, bayarnya lebih mahal karena kita karena kita host speaker nih. Jadi kita hostnya kita speaker juga. Karena hari ini kita buat lebih santai saja. Dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa mengambil banyak intisari yang berhubungan dengan optimalisasi UMKM pada hari ini yang bisa kita diskusikan beramai-ramai. Terima kasih sudah mengenalkan saya tadi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan tadi menjadi bagian dari cara kita untuk bersilaturahmi. Karena tidak ada satu yang bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dalam momentum
meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, seseorang yang luar biasa, manusia yang paling hebat di dunia, yang mana Allah juga memberikan kepada beliau anugerah, keutamaan, serta kemuliaan. Satu kemuliaan yang kita berikan, beliau pun dimuliakan Allah lebih daripada satu kali. Yang selalu kita kirimkan kepadanya, yaitu salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang pada hari ini hadir, yang pada hari ini sudah tune in online di Zoom online kita dan juga ada di live Facebook kita, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama sampai di nanti pukul 3 ya, menjelang asar nanti insya Allah kita bisa sama-sama bareng-bareng. Oke, saya mau mengenalkan dulu sebelum saya masuk kepada materi, karena saya pengen membuka saja. Saya tugasnya hari ini membuka saja, membuka pola pikir kita dan membuka sebuah wacana-wacana pola pikir, dan nanti malah bukan saya yang akan mengisinya, yang lebih banyak nanti ada dari Pak Hendra ya. Pak Hendra adalah CEO dari Win Digital Katulistiwa yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Sehat Pak Hendra ya. Alhamdulillah sehat ya. Dan ada Pak Niko. Pak Niko, apa kabar Pak Niko? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, alhamdulillah. Pak Niko di Jakarta posisi ya Pak? Ini kebetulan kita di WFH, jadi kalau posisinya emang di kantor pusat, cuman sekarang di Bandung Mas. Oh Masya Allah, ternyata walaupun bisa tetap di rumah, tapi bisa bekerja ya Pak ya, luar biasa. Betul. Tetangganya Agim saya ini kebetulan. Oh gitu. Kita tidak membahas yang lagi heboh Pak ya hari ini Pak. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Niko dengan Pak Hendra sudah hadir. Saya Muhammad Rizal Edwin Pak dari Pontianak. Mudah-mudahan jarak yang tidak begitu jauh Pak, karena kita bisa kelihatan Pak sekarang kan, jadi tidak jauh jaraknya ya. Kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi UMKM. Ini request sebenarnya Pak, asalnya adalah request dari teman-teman HMI Kota Pontianak. Jadi terima kasih kepada kanda-kanda, yunda-yunda, dinda-dinda gitu ya, yang hari ini yakin usaha kita sampai ya, gitu ya. Yang hari ini yakin bahwa kita bisa maksimalkan pertemuan kita hari ini, yang mana pertemuan kita hari ini pengen membahas tentang optimalisasi UMKM untuk kebangkitan ekonomi pasca resesi. Pak Niko, Pak Hendra, izin saya memberikan semacam pembukaan saja dulu. Nanti mungkin kita akan silakan Pak Edi. Termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan yang akan kita bahas. Dan hari ini kita lebih santai ya Pak. Jadi waktu yang kita siapkan hari ini insya Allah 180 menit ya, atau 2 jam, hampir 3 jam. Kita maksimalkan sampai di asar nanti, mudah-mudahan kita bisa membongkar semua yang bisa kita bahas di pasca resesi saat ini. Mungkin lagi heboh-hebohnya. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin menyapa dulu untuk semua yang sudah hadir. Baik yang sudah hadir di Zoom kita, baru 32 orang. Tapi tadi ada juga yang sudah janjian pengen lihatnya di Facebook, katanya kayak gitu. Pengen lihat live di Facebook. Dan jangan khawatir, ini kita akan tetap bisa relay. Jadi hasil dari diskusi kita pada hari ini juga akan kita sampaikan di live Facebooknya The Winning Mindset Indonesia, dan juga termasuk di YouTube-nya The Winning Mindset Indonesia, termasuk di YouTube-nya saya juga. Kita akan share gitu. Jadi insya Allah hari ini kita tidak hanya terbatas sampai di sini saja. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, ada ibu-ibu ya, mudah-mudahan ada ibu-ibunya juga. Kanda-kanda, dinda-dinda. Saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita posisinya, jika kita sesuaikan dengan tema kita hari ini, apakah Indonesia benar-benar sudah mengalami resesi? Pertanyaan itu yang mungkin harusnya kita jawab dari tema kita hari ini. Nah, kalau kita membahas tentang apakah kita bisa mengoptimalisasikan UMKM sebagai kebangkitan ekonomi pasca resesi, kita bertanya dulu kira-kira apakah Indonesia itu sudah benar-benar mengalami resesi? Jawabannya yes. Ya. Ada yang sadar dan tidak sadar bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah resmi mengalami resesi ekonomi di tahun lalu, di akhir tahun kebetulan. Karena resesi itu hitungannya harus di kuartal kedua. Jadi dengan adanya penurunan, bahkan minusnya PDB kita, produk domestik bruto, di kuartal ketiga kemarin, sebenarnya di tahun 2020 kita sudah minus mencapai hampir 3,5%, atau lebih tepatnya 3,8 dan 3,49, kurang lebih seperti itu.
Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang kita alami saat ini? Yang kita alami saat ini ternyata adalah dampak serta hasil dari resesi itu sendiri. Ini yang pertanyaan yang mungkin harus kita jawab dulu. Benar nggak sih kita saat ini resesi? Yes. Dan mungkin sebagian orang tidak mengalami secara teoritis, tapi mengalami secara practically. Banyak orang-orang yang saat ini sangat susah sekali, aset sudah dijual, omset tidak seberapa, dan ini menjadi masalah dalam kehidupan sehingga ini menandakan resesi telah terjadi di kehidupan kita. Terlebih lagi, ada hal yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Ini yang menjadi masalah. Nah, dengan catatan yang terjadi di triwulan kedua tahun 2020, artinya di tengah tahun, ekonomi Indonesia itu kan berdasarkan PDB kita itu konstan ya. Jadi artinya memang ekonomi kita itu ada kontraksi. Nah, ini kita membahasnya secara teoritis dulu. Tadi malam saya membaca sampai habis nih. Artinya memang bahwa kita pada saat di akhir tahun dan dari pertengahan kita, pada saat kita mulai PSBB dan segala macamnya, ini menyebabkan kita mulai terjadilah resesi. Nah, ini yang mungkin menjadi dasar pertanyaan apakah memang benar Indonesia sudah mengalami resesi. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sekarang, so apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi sebelum itu kita ingin sampaikan dulu bahwa kalau kita ngomong berapa sih sebenarnya yang menjadikan nilai bahwa Indonesia mengalami resesi itu luar biasa banget. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya Indonesia saja ya. Pandemi COVID-19 ini kan semuanya mengalami. Dan negara Indonesia bukan satu-satunya mengalami resesi, bahkan yang paling parah sebenarnya bukan Indonesia. Konon katanya, menurut teman-teman juga bicara dan teman-teman juga memberikan pendapat, bahkan di media, di jurnal-jurnal mengatakan bahwa negara-negara maju bahkan itu lebih parah keadaan kondisi resesinya. Jadi kayak Singapura, Korea Selatan, gitu, terus beberapa negara-negara lainnya itu mengalami masalah yang luar biasa. So, sekarang pertanyaannya adalah gini, apa sih yang sebenarnya harus kita ketahui? Jadi kan teman-teman mahasiswa, para pelaku UKM yang sudah hadir di dalam kesempatan kali ini, kita harus tahu dulu nih, dasarnya dulu. Saya tidak akan membahas secara makro ya, karena ini berat sekali kalau kita bahas, karena ini bukan masuk di segmen kita nih. Ini harusnya segmen seorang ekonom ini. Jadi kita perlu membahas ini secara kulit luarnya saja. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita tahu tentang resesi itu. Terus dampaknya bagaimana? Simpelnya saja adalah bagaimana kita melihat saat ini bahwa resesi itu adalah penurunan aktivitas, gitu. Penurunan aktivitas ekonomi yang berlangsung cukup lama. Sehingga resesi ini membuat aktivitas berkurang, terutama jual beli ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas transaksi. Belum lagi hal ini berhubungan dengan COVID-19 kemarin ya, yang ada PSBB dan segala macam. Mungkin ini berbeda-beda di setiap kota, tetapi ini berlangsung selama berbulan-bulan. Dan apabila memang COVID-19 ini tidak menjadi tersolusikan, maka mungkin bisa jadi bertahun-tahun. Nah, indikatornya memang dilihat dari PDB, ya, merosotnya PDB kita sehingga ini menjadi bagian dari dampak. Belum lagi pendapatan real ya, pendapatan real dari PDB termasuk jumlah tenaga kerja yang merosot. Nah, karena hal itu terjadi, otomatis sebenarnya secara umum nilai yang didapatkan oleh pemerintah itu berkurang. So hari ini tepat sekali kita mengajak CEO dari Win Digital Khatulistiwa, Pak Endra, termasuk juga kita mengajak dari Link Aja Syariah, karena kita hari ini pengen membahas, seperti yang sudah saya share tadi, kita ingin membahas kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa kita solusikan, apa sih sebenarnya yang kita bisa maksimalkan dari hal-hal yang berhubungan. Yang pertama adalah bagaimana optimalisasi dengan digitalisasi. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis digitalisasi keuangan, terutama saat ini kita bersama dengan Link Aja Syariah. Nah, terlebih-lebih saat ini orang juga berbondong-bondong nih, lagi ngejar-ngejar produk-produk syariah. Dari perbankan ya, hingga hal-hal yang berbau syariah. Bahkan asuransi juga syariah, gitu kan. Artinya semua sekarang syariah. Nah, jadi tidak salah kalau misalnya Link Aja Syariah mulai merambah, masuk menjadi solusi dari setiap permasalahan saat ini. Apalagi saat ini kita berada di kondisi yang semuanya serba menahan gitu. Karena serba menahan, kenapa? Karena semuanya ingin menahan cash flow yang tidak terlalu kencang menjadi harusnya lebih kencang.
modal tidak terlalu banyak, tetapi hasil bisa didapatkan lebih banyak. Nah, ini mungkin secara ekonomi kita bisa membahasnya secara teoritis. Nah, belum lagi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk juga retail, anjlok. Banyak pedagang-pedagang retail, termasuk juga jasa yang real, seperti makanan. Di Pontianak khususnya, kemarin kita melihat ada banyak bahkan yang levelnya bahkan bukan UKM, meskipun sebenarnya levelnya masih UKM, karena dia masuknya yang menengah atas. Artinya dia sudah levelnya sudah di atas 1 miliar, miliaran juga hitungnya UMKM gitu. Nah, yang paling hebatnya ternyata, yang berdampak sangat parah, itu ternyata bukan di levelnya mikro dan kecil, tapi malah di menengah, bahkan cenderung kecil, menengah, dan besar. Kenapa? Karena, nah ini dia, uniknya adalah ternyata mereka malah berpangku atau bertumpu pada pinjaman perbankan. Aneh kan? Jadi ternyata pada saat perbankan tidak bisa dibayar karena tidak ada orang yang makan, ini menjadi masalah. Nah, ini juga bagian dari resesi dari sisi kita ya. Mungkin kalau kita ngomong secara nasional, kita ngomong PDB segala macam, apa sih PDB? Tapi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana kondisi di lapangan akibat pandemi COVID-19, termasuk juga resesi keuangan, karena berbulan-bulan tidak ada transaksi, otomatis yang terjadi. Jadi kata kuncinya, simpelnya, sederhananya adalah seperti itu. Nah, teman-teman yang di Pontianak mungkin sudah ngerti banget ya. Ada beberapa restoran besar yang ternyata pada saat ini menjadi masalah. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa melayani konsumen dan keuangannya atau pendapatannya berdasarkan dari konsumen itu sendiri. Nah, termasuk juga masalah inflasi dan termasuk nilai mata uang. Nah, ini mungkin menjadi hal yang harusnya sangat bisa dibayangkan bagaimana caranya kita menjadikan permasalahan ini menjadi peluang di satu sisi. Di satu sisi juga ini bisa menjadi sebuah tantangan terbesar buat kita. Nah, secara ekonomi makro dan mikro dan makro bahkan mungkin kita bisa melihat ini adalah peluang buat teman-teman semua yang menjadikan hidupnya selalu optimis. Tetapi buat teman-teman yang saat ini hidupnya sangat pesimis, nah ini menjadi masalah. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda semua, saya sangat bangga pada hari ini bisa menghadirkan Pak Hendra, CEO dari Win Digital, karena beliau salah satu orang yang cukup optimis menghadapi pandemi COVID-19 ini, resesi ini, menjadikan dirinya semakin bersemangat. Apa itu? Nanti beliau akan cerita. Gitu. Yang pasti ini adalah sebuah peluang ternyata di mata beliau sebagai seorang bagian dari pengusaha. Kalau saya lihat ini kayaknya lebih mengarah ke UMKM, tapi ini sebenarnya nanti tidak akan jadi UMKM nih, gitu kan? Jadi ini akan ke depan lebih besar. Padahal hanya bermain di infrastruktur aplikasi. Tapi ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan seksi ya, gitu. Nah, belum lagi dari sisi keuangan, ya kan? Digitalisasi keuangan. Ini juga menjadi solusi-solusi yang ternyata keren banget jika memang ternyata ini bisa dimanfaatkan dengan baik, karena ada sebagian orang yang agak berat menggunakan keuangan saat ini karena mereka mau diam-diam di rumah aja, takut keluar rumah, mereka pengen simple, kerja tanpa harus memegang uang, dan mereka senang menggunakan aplikasi. Bahkan aplikasi ini sekarang memudahkan juga UMKM. Nah, ini mungkin nanti akan kita minta lebih banyak berbicara Pak Hendra dan Pak Niko dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pelaku-pelaku nih untuk memaksimalkan dan optimalisasi pasca resesi kita. Nah, pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bareng-bareng. Apakah resesi ini sudah berhenti? Nah, ini pertanyaan ini harusnya bisa dijawab oleh teman-teman. Dan ini pertanyaan ini bisa dirasakan kita semua. Apakah sudah? Ternyata mungkin ada sebagian yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Tapi menurut saya sebenarnya secara umum ini belum berakhir. Jadi kenapa belum berakhir? Karena ini masih terjadi, karena ini masih banyak terjadi. Meskipun saat ini ada yang bandel ya, jadi transaksi terus berjalan sih. Gitu. Bandel berjalan, tetapi ada hal-hal termasuk juga 10 profesi yang berjalan selama ini yang menguntungkan. Salah satunya adalah profesi sebagai laundry. Kenapa? Sebagai bagian dari pengusaha laundry, karena saat ini ada sebagian orang yang enggan keluar, tapi dia menggunakan laundry-nya secara pick up delivery. Artinya nggak perlu datang, tapi dia cuma di pick up. Nah, ini yang dibaca sama Pak Hendra. Nanti Pak Hendra sekali lagi Pak Hendra yang akan menjelaskannya. Jadi ini penting banget buat kita semua. Oke, teman-teman semua, saya pengen Anda merespon dulu. Ya, saya minta Anda yang sudah saat ini Zoom, ya, bisa memberikan komentar dulu atau bisa memberikan pendapatnya. Silakan ketik saja, nanti kita akan bacakan. Menurut Anda bagaimana sebenarnya kita mensikapi kondisi
resesi saat ini atau pasca resesi saat ini, terutama khususnya buat Anda-Anda yang di Pontianak dan yang ada di Kalimantan Barat secara umum. Silakan nanti ketik di kolom komentar, kita akan bacakan, dan silakan share juga sebelum kita lanjut sampai hot-hotnya dan panas-panasnya. Silakan di-share lagi agar nanti bisa maksimal ya ilmu yang kita bisa maksimalkan hari ini untuk kita pelajari bareng-bareng dari kedua expert kita pada hari ini. Dan silakan nanti akan ada hadiah ya, akan ada hadiah dari link aja. Dan sepertinya saya akan sedang merayu nih, saya akan chat pribadi ke Pak Hendra agar bisa mengeluarkan hadiah juga, diskon laundry ya. Diskon laundry. Insya Allah ada nanti. So, jadi itu mungkin ya. Yang ingin saya buka dulu Pak Hendra, Pak Niko. Nanti walaupun ini tidak berhubungan secara langsung dengan materi-materi akan disampaikan dari Pak Niko dan Pak Hendra, tapi inilah mungkin yang perlu kita sikapi ya Pak ya, dari dampak resesi ini, bahwa ternyata saat ini memang inilah yang terjadi, dan bahkan INDEF ya, Institute of Development of Economic and Finance, mengatakan dampak resesi ekonomi ini diartikan sebagai tekanan ekonomi pada sektor keuangan atau real ya. Dan tanda dari resesi ekonomi ini misalnya muncul gelombang pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kata kunci Pak Indra. PHK ini menjadi kata kunci dari resesi. Jadi mungkin ini bisa menjadi kata kunci untuk disampaikan ke Pak Indra. Apakah Win Digital hadir untuk menjawab ini sebagai sebuah tantangan? Karena ini kan kita tema hari ini adalah optimalisasi ya. Kita memang optimalisasi dan teman-teman dari UMKM juga. Karena selain PHK yang berlanjut, ini ada juga pada sektor-sektor perdagangan, transportasi, properti sampai ke industri dan juga UMKM. Nah, ini mungkin perlu dijawab secara tantangannya, dan kami juga berharap mudah-mudahan nanti dari Link Aja Syariah bisa memberikan hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi ke depannya. Saya minta ke Pak Hendra dulu Pak Hendra dulu untuk memberikan pemaparannya dulu atau penyampaiannya dulu. Nanti kita akan diskusi santai, kita akan lebih banyak berdiskusi tanpa harus nanti menunggu siapa yang harus berbicara. Tapi sebelumnya kami berikan kesempatan dulu kepada Pak Hendra ya untuk menyampaikan. Nanti baru ke Pak Niko. Setelah itu baru kita akan banyak diskusi dan lebih nimbrung-nimbrung lah. Nanti kita minta, nanti saya juga akan sampaikan di Instagram kita untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang ingin nyimak memberikan pertanyaan langsung bisa di media sosial kita. Baik, silakan Pak Hendra. Nanti disampaikan juga waktu sebebasnya Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Edwin sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hendra Firmansyah. Saya kebetulan diberikan amanah saja oleh beberapa teman-teman saya untuk memimpin mereka sebagai CEO Win Digital Katulistiwa. Win Digital Katulistiwa ini adalah perusahaan yang insya Allah di tanggal 14 Januari nanti kami akan melakukan launching di Pendopo ya, di Aula Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dan insya Allah juga akan live di 14 kota kabupaten se-Kalimantan Barat. Jadi basicnya Win Digital Katulistiwa ini hampir sama dengan aplikasi yang pada umumnya saat ini beredar, cuman platform utama kami adalah laundry. Ya, jadi Win Digital Katulistiwa ini basic utamanya adalah laundry, tetapi ke depannya nanti di bulan Februari kami akan launching juga e-commerce-nya. Kami juga akan ada launching produk PPOB-nya. Terus kami juga bekerja sama dengan beberapa UMKM. Untuk sementara ini baru kisaran Kota Pontianak, dan kedepannya akan kami kembangkan untuk jangkauannya untuk nasional. Ide lahirnya Win Digital Katulistiwa ini sebenarnya di Maret tahun kemarin. Kami melihat ada beberapa hal yang kami anggap cukup krusial. Salah satunya adalah banyak yang menjadi korban PHK. Menjadi korban PHK karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Lalu waktu itu saya menggandeng salah satu laundry yang ada di Kota Pontianak. Saya sampaikan bahwa bagaimana kalau kita berkolaborasi, kebetulan saya punya sebuah konsep, punya sebuah ide yang bisa bantu banyak orang. Nah, pola mindset-nya adalah laundry kami pada waktu itu yang saya bangun dan bersama tim adalah Win Laundry ini tidak boleh menjadi laundry jalanan. Maksud laundry jalanan itu seperti apa? Laundry yang hanya mengandalkan traffic orang lewat. Nah, ketika kita berbicara laundry yang mengandalkan traffic orang lewat saja, tentu akan bermasalah karena terbukti banyak laundry di Kota Pontianak yang gulung tikar karena hanya mengandalkan traffic orang lewat. Ditambah lagi hantaman pandemi COVID-19,
tambah lagi mereka mempercepat gulung tikarnya. Nah, ini yang kami coba antisipasi. Terus kami coba melakukan kolaborasi bagaimana laundry-laundry yang ada saat ini kami kolaborasikan dengan ibu-ibu rumah tangga yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Makanya waktu itu kami punya moto, target utama kami adalah kaum ibu-ibu rumah tangga yang ingin punya tambahan penghasilan, tetapi di rumah aja, tanpa mengganggu aktivitas mereka, kewajiban mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri bagi keluarganya secara utuh. Terlebih kan orang banyak yang takut keluar karena COVID-19 ini. Makanya kami membuat sebuah konsep yang namanya konsep keagenan. Jadi kami tidak boleh jadi laundry jalanan, kami harus menjadi rajanya laundry di gang-gang kecil, di komplek-komplek, di perumahan-perumahan. Nah, siapa yang kami berdayakan adalah emak-emak. Terus kami harus menjadi raja laundrynya kos-kosan, pesantren. Sekarang kami mulai merambat ke instansi pemerintah dan swasta. Dan alhamdulillah responnya cukup positif, responnya cukup baik. Banyak agen-agen kami yang merasakan manfaat dari menjadi agen binaan dari Win Laundry ini. Penghasilannya kami nggak berbicara nilai angka besar, tapi kita bervariasi ya. Agen-agen kami bervariasi, ada yang pendapatannya 200, 300, 500, bahkan ada yang 1, 2 sampai 3 juta per bulan mereka ada yang dapat angka itu. Pas selama ini konsepnya kami bangun secara manual ya. Jadi kalau ada order kita gunakan lewat WhatsApp group. Dan alhamdulillah permintaannya cukup banyak. Nah, di Oktober tahun kemarin kami merubah sebuah konsep dari yang konsep manual kami ubah menjadi konsep digitalisasi. Agent yang awalnya nanti berfungsinya hanya sebagai mencari order, maka kami akan ubah konsepnya, dia tidak hanya sebagai terima order, tapi dia juga bisa menjadi delivery pick-up-nya Win Digital Katulistiwa. Jadi ada 2 income yang mereka bisa dapatkan. Jadi kalau dia sebagai agent, dia dapat bagi hasil sebesar 12%. Kalau dia sebagai delivery pick-up, dia juga akan mendapatkan income sebesar 12%. Artinya 24% pendapatan income yang kami berikan kepada agen-agen binaan kami. Dan dengan konsep digitalisasi ini, semua orang bisa diberdayakan. Khususnya misalnya para mahasiswa yang ingin punya tambahan penghasilan, daripada di rumah nganggur aja nggak jelas, ya kan? Misalnya pulang kuliah daripada bengong-bengong, mendingan saya jadi agennya Digital Katulistiwa. Artinya bisa terima order. Kalau misalnya Pak Hendra, saya kesulitan untuk mencari order, nggak ada masalah. Anda bisa berfungsi sebagai delivery pickup, artinya bisa terima order. Pendapatannya nggak muluk-muluk. Satu hari ya anggap perhitungan kami bisa 50 sampai 75 ribu. Kalau kali 1 bulan kan minimal bisa membantu teman-teman mahasiswa khususnya dari pedalaman, yang khususnya dari daerah-daerah yang hidupnya merantau di Kota Pontianak bisa terbantu. Ya, kami tidak berbicara nilai, tetapi bagaimana ada kontribusi yang kami berikan untuk teman-teman semuanya. Menariknya aplikasi Win Digital Katulistiwa ini nanti insya Allah bulan depan kami akan launching di 16 kota, yaitu di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Bali, Medan, dan Kota Makassar. Dan di Juni 2021 di tahun ini juga kami akan serentak di 50 kota berikutnya. Menariknya aplikasi Win Digital ini, para agen-agen binaan kami, dia bisa dapat income dari mana saja. Misal contoh, teman-teman misalnya punya kenalan di Makassar, punya kenalan di Surabaya, ajak mereka untuk laundry, ya, ajak mereka untuk laundry. Contoh, misalnya saya punya keluarga di Bandung, terus saya bilang, Kak, laundry dong dengan saya. Oh, bagaimana, Dra? Kamu kan adanya di Pontianak, sedangkan kakak ada di Bandung. Oh, nggak ada masalah. Teman-teman agent tinggal masukkan daftar alamat si pelanggannya, maka yang akan muncul adalah Sherlock yang ada di Kota Bandung. Maka yang ngambil nanti kurir yang ada di sana, terus yang mencuci adalah mitra di sana. Jadi kita ini konsepnya adalah gabungan. Jadi banyak orang yang bisa kita bantu. Artinya laundry saat ini kesulitan untuk mendapatkan order juga akan terbantu secara sistem oleh aplikasi Win Digital. Nah, survei sudah membuktikan bahwa kalau laundry di luar sana, itu kalau mereka dapat income, dapat omset 50 kilo per hari, flat ya, 50 kilo per hari tanpa jeda, itu dipastikan mereka hanya Pak Po. Orang Pontianak bilang Pak Po. Jadi nggak untung, nggak rugi. Udah pasti capek tenaga aja gitu.
Kalau di bawah 50 kilo per hari, sudah dipastikan mereka akan rugi. Itu sudah dipastikan mereka akan rugi. Jadi kapan mereka bisa punya income di atas 50 kilo per hari? Itu mereka baru dikatakan aman, mereka baru bisa menikmati apa yang mereka kerjakan. Nah, kolaborasi ini yang saat ini sedang kami lakukan, dan kemudahan-kemudahan juga kami berikan. Salah satunya mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayarannya kita menggunakan all multi payment. Ya, salah satunya nanti kami akan bekerja sama nih dengan link aja yang ada di pusat, Pak Niko. Kita akan kerjasama dalam waktu dekat ini untuk sistem PPOB-nya dan pembayaran multi payment-nya juga untuk pembayaran bonus nih Pak bagi agen-agen kami dan mitra-mitra kami seluruh Indonesia. Ya kan, termasuk mekanisme untuk pembayaran gaji karyawan-karyawan kami akan tersebar di seluruh Indonesia. Win Digital ini adalah sebuah konsep dari ide yang sangat sederhana karena kita melihat keprihatinan banyak orang-orang yang kesulitan dan terutama mereka yang ingin menjadi pengusaha tapi terbentur oleh biaya. Nah, menariknya lagi e-commerce yang akan kami luncurkan nanti di bulan depan, di akhir Februari 2021 ini, kami akan agak berbeda e-commerce-nya. Kenapa? Biasanya kalau kita mau bisnis online, kita pesen barang, kita melakukan transaksi terlebih dahulu, COD, atau pembayaran via transfer, terus baru kita terima barangnya, kita jual ke orang lain, baru kita terima untungnya kita. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tapi kalau di konsepnya di Win Digital, nanti arahnya tidak seperti itu. Jadi misalnya Anda sebagai agennya Win Digital, ada orang yang order, nanti invoice transaksinya langsung ke end user yang pesan. Jadi tidak berhubungan dengan Anda. Jadi ketika orang melakukan transaksi, maka Anda berhak mendapatkan komisi sebesar 12% dari sistem yang memang sudah disetting oleh Win Digital Katulistiwa. Nah, ini peluang-peluang menarik yang kita berikan untuk teman-teman, ya, khususnya adik-adik mahasiswa yang ingin punya tambahan income, ya kan, karena untuk menjadi mitra kan tidak mungkin untuk saat ini ya, untuk saat ini tidak mungkin. Jadi kami arahkan untuk menjadi agennya Win Laundry. Saat ini kita baru ada satu fitur aplikasi yang sudah kami luncurkan di Play Store, yaitu adalah aplikasi pengguna. Silakan adik-adik mahasiswa bisa melakukan download di Play Store, klik saja Win Laundry, maka akan muncul sistem aplikasi kami. Ini yang sudah kami luncurkan dan insya Allah di awal Februari kami akan meluncurkan lagi 2 aplikasi tambahan, yaitu aplikasi untuk sebagai mitra dan agent dan aplikasi sebagai delivery pickup. Nah, ini akan kami munculkan di awal Februari 2021 ini. Sementara lagi dalam proses pengerjaan. Tetapi teman-teman yang ingin menjadi agent sudah bisa melakukan transaksi, tetapi nanti loginnya, daftarnya itu melalui website ya kami, yaitu www.windigitalkatulistiwa.com. Gambarannya sementara pengantar dari saya kurang lebih seperti itu dulu Pak Edwin. Nanti kita akan lebih banyak sharing, lebih banyak diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endra. Luar biasa ya. Jadi memang sepertinya ini menjawab dari tadi yang disampaikan di awal oleh saya bahwa memang saat ini kebutuhan akan dunia pekerjaan ini memang harusnya menjadi solusi atau pemikiran-pemikiran ya banyak dari orang-orang seperti Pak Endra sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Bagaimanapun juga memang peluang itu sebenarnya ada di balik setiap masalah kan gitu ya Pak ya. Jadi dan inilah kesempatan kita untuk menjemput setiap peluang-peluang yang ada. Karena kalau kita hanya memikirkan masalahnya aja tanpa memikirkan solusinya, maka yang terjadi adalah kita akan baperan aja kayak gitu. Oke. Siap, terima kasih. Saya sudah share ke teman-teman, silakan itu bantu share ya linknya karena ini kita kondisinya saat ini baru kita share, tapi tidak apa-apa, tapi tetap kita akan optimis saja. Hari ini kita akan terus banyak untuk memberikan gambaran dan ilmu yang berhubungan dengan setidaknya optimalisasi UMKM. Baik, tanpa saya harus panjang-panjang lagi, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Niko. Pak Niko, nanti kita berharap benar-benar nih Pak, mudah-mudahan link aja syariah bisa benar-benar bisa menjadi bagian dari solusi untuk optimalisasi UMKM. Saya sangat optimis karena digitalisasi keuangan saat ini adalah hal yang boleh nggak saya bilang seksi ya Pak? Hal yang sangat seksi. Kenapa? Karena
ternyata orang saat ini sudah enggan banget, Pak. Enggan banget menggunakan, ya mungkin karena takut ya, karena ketakutan. Karena memang ada dua tipe ternyata, Pak ya. Ada tipe orang yang tidak mau benar-benar keluar, takut banget, itu sudah ada face shield, sudah ada masker, sudah pakai apa, Pak? Hand sanitizer, itu untung aja nggak itu, Pak, apa ember dibawanya kemana-mana buat cuci tangan gitu kan, gitu ya. Saking takutnya gitu. Nah, tapi ada juga orang yang udahlah biasa aja lah kayak gitu kan. Nah, tipikal orang yang pertama ini sebenarnya yang diuntungkan oleh link aja gitu kan. Karena bagaimanapun bisa menggunakan aplikasi tanpa harus membayar atau tanpa harus digunakan secara langsung. Tapi ternyata tidak hanya itu. So, kita langsung saja ke Pak Niko, kira-kira apa sih Pak yang kira-kira bisa kita maksimalkan atau optimalisasikan, terutama hal yang berhubungan dengan link aja syariah atau hal-hal yang berhubungan informasi di pusat mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia ini, bahkan insya Allah karena kita online ya, dan mungkin teman-teman di Pontianak khususnya. Pak Niko, silakan. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi diskusinya luar biasa ya. Dimulai dengan pernyataan yang luar biasa menendang, menyadarkan gitu ya. Bahwa sebenarnya kadang-kadang tuh tadi ya Mas ya. Jadi kalau kita ngelihat ke kondisi di Indonesia ini kan karena mungkin pandeminya lama juga. Jadi ada yang mulai ya udahlah, udah kayak biasa aja gitu ya. Terus kemudian kemarin di awal tahun kita diingatkan kembali nih, gitu ya, diingatkan kembali terkait dengan pandeminya naik lagi nih, gitu kan. Kemarin ada 1 sampai 25 Januari itu direm lagi kayak PSBB gitu ya. Jadi makanya ini waktunya pas banget nih di awal Januari. Terus kemudian ada webinar seperti ini dan terutama juga terkait dengan entrepreneurship nih. Kalau kita ngomong UMKM kan entrepreneurship ya Mas ya. Ini sangat erat sekali gitu. Terus kemudian juga tadi sudah disampaikan juga terkait dengan laundry. Nah ini kan siapa sih yang nggak butuh laundry gitu ya? Semua orang pasti butuh laundry. Kalau nggak butuh laundry pasti nggak pakai baju Mas. Itu pertama, ya kan? Terus yang kedua kalau nggak pakai baju, kalau dia pakai baju, kalau nggak dicuci gitu ya, berarti aromanya aroma irama Mas, ya kan? Itu sangat kebutuhan yang sangat dasar lah di masyarakat. Ya mungkin saya langsung aja ya Mas, saya mau share sedikit terkait dengan gimana sih optimalisasi dan digitalisasi transaksi pembayaran terutama untuk UMKM gitu ya. Ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu untuk peluang dan tantangan di sini. Nah, yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan secara panjang lebar gitu ya, terkait dengan kondisi kita saat ini. Nah, mungkin yang bisa kita lihat di sini dari presentasi yang pertama ini adalah COVID itu dampaknya besar sekali gitu ya, terhadap mungkin sudah disebutkan makroekonomi global dan khususnya Indonesia. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data gitu ya, itu pemerintah bahkan sempat pesimis gitu ya, dari target pertumbuhan ekonomi itu di 5%, itu mereka menargetkan 0,5. Terus kemudian terakhir itu kalau nggak salah terakhir yang pernah saya dengar ada di 1,1 atau 1,2%. Gitu ya. Jadi maksudnya 2 kali lipat dari angka pesimistis pemerintah lah gitu ya. Terus kemudian dari situ apa sih dampaknya gitu ya. Nah, dari dampaknya itu kita bisa melihat bahwa tadi sudah dibilang sama moderator kita gitu ya, bahwa untuk krisis ekonomi atau resesi itu di depan mata sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini benar-benar bagaimana caranya kita tuh bertahan gitu ya, terutama nggak cuma yang bekerja tapi juga yang memiliki usaha sendiri atau entrepreneur gitu ya. Nah dari sini itu ngaruhnya kemana sih sebenarnya kalau kita melihat dari resesi ini gitu ya. Nah dari resesi ini kalau kita melihat di sini itu berpengaruh sekali terhadap kondisi atau keadaan masyarakat kita atau masyarakat sekitar kita, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat adalah dari sini itu yang kita bisa tarik kesimpulan adalah dampak ini ujung-ujungnya dampaknya ke individu
kemiskinan gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di grafik paling kanan itu angka kemiskinannya di yang warna hijau itu semakin naik gitu ya. Dari bulan ke bulan. Kalau ini seperti itu. Nah, oke. Nah, tantangan yang pertama kalau kita melihat pandemi gitu ya. Nah, ini tadi udah disebutkan juga oleh moderator gitu ya, bahwa di tantangan pandemi bagi UMKM itu kita mengurangi adanya kontak fisik dalam bertransaksi gitu ya. Dan bahkan BI juga mendorong untuk transaksi yang contactless atau cemumuah gitu, cepat, mudah, murah, aman, handal gitu ya. Terus kemudian juga yang terakhir, nah ini kalau terkait dengan apotek, toko obat, dan emang yang terkait dengan kesehatan itu mau nggak mau harus buka. Jadi terutama di beberapa tempat ya yang terkait dengan medis itu mau nggak mau juga mereka harus melakukan transaksi yang sifatnya contactless, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi yang mau share juga gitu ya. Jadi kalau kita melihat terkait dengan keuangan syariah gitu ya, Indonesia ini berdasarkan data tahun 2019 gitu ya, IFCI yaitu Islamic Finance Country Index, Indonesia itu di nomor 1 gitu ya. Dia mengalahkan beberapa negara Muslim lainnya gitu ya, bahkan di atas Malaysia tipis gitu ya. Dan apa sih yang dinilai terkait dengan IFCI ini gitu ya? Nah, ini kalau kita bisa ngelihat kayak ada jumlah bank syariah, Dewan Pengawas Syariah Pusat, terus kemudian ada jumlah institusi gitu ya, dan banyak lah ya, ada beberapa elemen. Nah, yang saya highlight di sini adalah jumlah institusi yang terlibat di industri keuangan syariah. Itu pertama. Terus kemudian yang saya kedua di sini adalah populasi Muslim. Nah, jadi di sini kalau kita mau tarik benang merahnya adalah Indonesia ini Muslimnya banyak sekali. Bapak Ibu, ya. Jadi saking banyaknya Muslim di Indonesia ini, kita itu angkanya hampir 87%, ya, jumlah penduduk Muslim yang ada di Indonesia. Jadi kalau umumnya kita saat ini mungkin tadi ya, kalau dibilang lebih tren iya gitu ya, tapi di sini adalah karena sesuai dengan jati diri masyarakat juga agamanya Muslim gitu ya. Makanya ada beberapa yang emang ada mengarah ke untuk lebih ke memanfaatkan yang teknologi atau aplikasi atau sistem keuangan yang sifatnya lebih syariah, lebih seperti itu. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi gitu ya, ini ada data dari 2012 sampai 2019 terkait dengan industri halal di Indonesia dan sektor pengeluaran Muslim. Jadi dari produk halal di Indonesia itu dari 2012 itu peningkatan sampai 2019 itu kurang lebih jumlah produknya itu 736%. Gitu. Itu wah tinggi sekali lah gitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan jumlah perusahaan dan jumlah sertifikasi halal juga di atas 100% kenaikannya. Nah, dari sini kalau kita ngelihat gitu ya, untuk para pelaku UMKM atau entrepreneurship di Indonesia gitu ya, terutama di Kota Pontianak gitu ya, kita ngelihat di sini itu yang paling secara ranking itu bisa mendatangkan kita ngomong CAGR itu pengembalian investasi secara per tahun gitu ya. Itu ranking pertama dan secara investasi gitu ya, itu adalah di makanan halal, Bapak Ibu. Ya, di makanan halal, terus kemudian kosmetik halal, terus kemudian busana Muslim, ya kan? Terus kemudian ada farmasi halal, travel, media. Nah, kalau UMKM kan biasanya di ranahnya 2 ya. Pertama di makanan halal, terus kemudian di busana Muslim. Kalau seperti itu. Nah, ini jadi kalau dari data ini data yang sangat tadi bisa dibilang gitu ya, datanya sangat seksi gitu ya. Untuk apa? UMKM. Karena apa? Tadi makanan halal sama busana Muslim. Itu pasti paling gampang di-provide oleh UMKM. Nah, terus kemudian kalau kita masuk ke UMKM sendiri gitu ya, sebenarnya mereka memiliki permasalahan apa sih gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau dari faktor internal modal, tadi udah disebutkan gitu ya. Dari modal ini ya mereka pasti mikir gitu ya, terkait dengan yang ketika mereka mau jalan modalnya itu berapa sih gitu ya. Nah, itu
pasti mereka ada yang berpikir ke arah sana gitu ya, untuk terkait dengan memulai suatu entrepreneurship atau memulai menjadi sebuah UMKM gitu ya. Terus kemudian yang dua, SDM, pengetahuan teknologi, produksi baru, dan quality control terhadap produk. Nah ini salah satu yang menjadi permasalahan juga. Terus kemudian hukum, ya kan, kadang-kadang kan UMKM juga masih berbahan hukum perorangan. Tapi kalau mau lebih besar lagi, pasti seperti Winodri tadi gitu ya, pasti mau nggak mau juga harus memiliki badan usaha gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk yang faktor internal, yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah ini administrasi keuangan dan manajemen yang baik itu belum memiliki lah UMKM gitu ya. Kemudian ada faktor eksternal, ada beberapa macam ya, kayak iklim usaha, infrastruktur, kemudian akses. Cuman yang sini saya mau highlight adalah akuntabilitas gitu ya. Jadi belum memiliki administrasi keuangan dan manajemen yang baik, kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir tantangannya adalah ketika jumlah penduduk yang banyak ini gitu ya, walaupun di tengah pandemi ini juga harus apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu ya, mau nggak mau orang juga harus ada kepercayaan gitu ya, atau trust gitu ya. Jadi ketika konsumen itu ingin membeli sebuah produk, terutama makanan gitu ya, itu salah satunya ada apa? Ada sertifikasi halal dari SN MUI, dengan harapan agar apa? Ketika orang melihat, oh ini udah sertifikasi halal, berarti kan ini udah, halo? Lanjut Pak. Halo? Lanjut. Oh siap. Oke, jadi kalau umumnya udah tersertifikasi, orang akan lebih mudah untuk membeli produk gitu ya, yang Bapak Ibu jual, kalau lebih seperti itu. Nah, ini juga peluang sebenarnya. Jadi opportunity di masa pandemi itu apa? Jadi kalau umumnya nanti kita bisa kalau bandingkan gitu ya, antara jualan online dan jualan offline gitu ya, itu benefitnya lebih banyak mana sih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong jualan online itu yang pertama itu kita bisa buka toko 24 jam. Kenapa? Karena tidur juga pasti ada yang pesan. Contoh seperti itu. Tapi kalau offline, kalau warungnya tutup, otomatis mereka juga nggak akan ada yang beli gitu ya, kalau offline ya. Tapi kalau online, itu mau Bapak Ibu sedang tidur, sedang dalam perjalanan, itu pasti ada yang order. Nah nanti tinggal pesan aja tuh, ya melalui aplikasi, kurang lebih seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua sarananya banyak. Nah ini yang lebih iklim yang mendukung salah satunya gitu ya. Jadi kita memiliki marketplace gitu ya, kayak ada Shopee, ya kan. Terus kemudian ada Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Ya itu kan salah satu yang bisa mendukung UMKM juga. Sebenarnya tinggal seberapa ingin Bapak Ibu untuk berusaha gitu ya. Terus kemudian sosmed. Nah ini kita juga bisa berjualan lewat, ya banyak yang sekarang ada Instagram, sosial media, atau yang paling baru itu yang lagi hits juga TikTok gitu ya. Jadi sekarang mungkin pandangan terhadap TikTok itu mungkin bisa di switch ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya yang kayak orang-orang joget aja, tapi bahkan gitu ya, kalau saya ngelihat ada yang mereka dalam tanda kutip berdakwah tapi lewat TikTok gitu ya, ada tulisan-tulisannya, tapi yang dibahas adalah tentang tentang konten-konten Islami, kalau seperti itu. Terus kemudian chat apps. Nah, chat apps ini seperti apa sih? WhatsApp. Ya udah, kita mulai aja dari grup-grup kita gitu ya. Kenapa nggak kita kayak menawarkan di grup yang emang kita masuk di dalamnya, numpang jualan ya, saya jualan ini itu segala macam. Terus kemudian yang terakhir adalah pasar lebih luas gitu ya. Nah, maksudnya untuk pasar lebih luas ini yang dimaksud adalah ketika kita melakukan penjualan gitu ya, itu kita bisa menjual ke seluruh pengguna internet. Maksudnya apa? Nggak cuma di marketplace, sosial media, atau chat apps, tapi lebih yang berbasic web. Contoh, kita punya website kita sendiri. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk penjualan. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Ini kok ada di tempatnya Mas
Rizal ada ini nggak Mas ya? Coret-coret merah ini ada nggak ya? Ada nih merah, apa-apa Pak. Nah. Ini apa ya? Kok ada? Iya makanya kok tiba-tiba ada coret-coret merah gitu. Sebentar ya, saya stop share dulu ya, bentar Mas. Biar tidak mengganggu, bentar. Oke, udah kelihatan ya Mas ya? Gak apa-apa Pak, kayaknya lanjut saja, nggak apa-apa. Oke, dah. Oke, siap. Ya, misalnya nggak, nah hilang. Nah, kok ada coret-coret, saya juga bingung Mas. Nah, lanjut Pak. Coba. Nah, gini kan lebih enak Mas. Maaf ya Mas ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah, bagaimana sih peran layanan saling aja menjadi jawaban atas peluang dan tantangan bagi UMKM gitu ya? Tadi potensi keuangan syariah yang terus bertumbuh, sektor halal, terus dengan akuntabilitas UMKM, terus preferensi konsumen, sama era kebiasaan baru gitu ya. Nah, jadi di sini salah satunya adalah kita melakukan transaksi digital itu dengan bekerjasama dengan partner uang elektronik. Nah, uang elektronik ini siapa? Salah satunya adalah layanan saling aja, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jauh, saya akan mencoba untuk share terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Ini saya udah share screen belum Mas? Sudah Pak. Di wait kan Pak? Oke, saya lanjut ya. Jadi ini udah terlihat ya Mas ya, yang saya share ya Mas? Lihat Pak, jadi lapar saya lihat. Oke. Kenapa? Jadi lapar saya lihatnya. Siap. Mau makan Padang soalnya Mas ya. Siap. Oke, saya lanjut lagi gitu ya. Jadi kami ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan layanan saling aja. Jadi layanan saling aja ini kami visinya gitu ya, ingin menjadi platform keuangan digital pilihan bangsa. Karena apa? Karena kalau dari kami sendiri gitu ya, misinya adalah untuk mensupport kebutuhan masyarakat ya, terutama UMKM untuk menjaga kualitas hidup yang maju, sejahtera serta mandiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu dari beberapa pemegang saham itu mayoritas itu semuanya BUMN. Paling besar adalah Telkomsel gitu ya. Kalau di sini kita lihat ada Mandiri, BNI, Bank BRI, Pertamina, Jasa Marga gitu ya, Kereta Api Taspen dan Alexa Jiwasraya. Nah ini adalah pemegang saham dari layanan saling aja seperti itu. Nah
dari kami sendiri itu ya, saat ini kita sudah memiliki pelanggan terdaftar. Ini update di Desember kemarin untuk layanan Starlink aja itu 1,6 juta pelanggan gitu ya. Jadi alhamdulillah kami dari bulan April pertengahan lahir gitu ya, dan saat ini sudah mencapai 1,6 juta pelanggan di akhir Desember 2020, lebih seperti itu. Nah di sini itu untuk sebenarnya link aja bisa apa aja sih gitu ya. Nah untuk link aja itu kalau kita lihat di sini itu bisa dipakai untuk bayar pulsa, terus kemudian bayar tagihan gitu ya, terus kemudian ada port gitu ya, terus kemudian ada offline merchant, jadi bisa bayar juga kayak bayar BBM, terus bayar di Indomaret gitu ya. Itu tadi tanpa sedikit pun menggunakan uang kertas gitu ya. Terus kemudian online merchant nih, apalagi di masa pandemi gitu ya, kita nggak mungkin keluar-keluar, pasti belanja online. Terus kemudian nanti ada yang mengantarkan kurir, lebih seperti itu ya. Terus kemudian kaitan dengan acquisition dan Ciko Points. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari layanan Starlink aja, gitu ya. Jadi untuk menggunakan layanan Starlink aja atau link aja, gitu ya, itu Bapak Ibu hanya membutuhkan HP saja, smartphone, itu yang pertama. Terus kemudian ada kuotanya, itu jelas ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kita juga tidak perlu untuk memiliki rekening bank, ya kan? Hanya perlu KTP tadi ya. Tadi KTP, terus kemudian yang jelas smartphone, terus kemudian ada kuotanya jelas gitu ya. Terus kemudian yang terakhir tidak perlu NPWP Bapak Ibu ya. Jadi di sini kaitannya dengan apa? Kenapa saya omongin keunggulan tersebut ya? Karena kalau dilihat di sini itu kita layanan Starlink aja itu bisa top up gitu ya, itu di tempat-tempat ini. Jadi contoh bisa top up di mana, di Indomaret, terus kemudian ada kantor pos gitu ya, itu bisa top up di sana atau Pegadaian gitu loh. Jadi kalau emang nggak punya rekening bank ya kita bisa top up, tapi kita bisa menggunakan layanan Starlink aja. Terus kemudian yang kelebihan lain apa? Selain kita bisa top up di tempat-tempat yang dalam tanda kutip bukan bank, tapi kelebihannya kita bisa transfer ke rekening bank. Nah itu salah satunya, selain untuk transaksi digital ya. Mas Niko, punten. Ya. Tampilan slide-nya kalau di saya ini masih yang di rumah makan Padang nih. Kalau yang di Bapak apakah sudah berubah? Oh, belum berubah juga ya? Ya Mas, mungkin. Sebentar. Ya. Belum. Oh, belum. Oh, oke, sebentar. Kendala teknis ya, sebentar. Oke. Terima kasih Mas Pandu. Bentar. Nah, oke. Bentar. Oh, itu. Ya pergi mau kemana? Ini kan. Mantap. Sudah terlihat Bapak Ibu? Aduh. Sebentar. Belum kelihatan ya, Mas Pandu, Mas Rizal ya? Belum kelihatan Pak, masih blank ya. Oh, sebentar. Masih blank. Sebentar.
Oke. Sorry Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut ya. Oke, nah ini tadi yang saya ceritakan gitu ya. Jadi dari kita gitu ya, itu bisa untuk top up gitu ya, atau isi saldo layanan saling aja di mana saja gitu ya. Seperti kantor pos, kemudian Indomaret itu bisa. Terus lanjut saja. Ya. Terus kemudian kita juga dalam perjalanan kami gitu ya, kita juga sudah bekerja sama dengan partner seperti masjid gitu ya, untuk sedekah digital. Jadi digitalnya tidak menggunakan kotak lagi gitu ya, tapi dengan berdonasi secara digital melalui layanan saling aja. Jadi sesimpel pakai kris, di scan, nanti akan masuk ke rekeningnya masjid. Lebih seperti itu. Di pasar halal juga seperti itu. Jadi ada kris gitu ya, terus kemudian nanti dari krisnya ini para penjual bisa scan gitu ya, lebih. Terus kemudian ada UMKM gitu ya, ini kerjasama dengan kami juga di Palembang gitu ya. Terus kemudian ada pesantren juga. Terus kemudian ada di wisata halal, itu di Sumatera Selatan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk pendidikan gitu ya, ini juga bayar iuran juga ada beberapa nih yang lewat layanan saling aja gitu. Jadi lebih mudah lah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di 5 kota ini pajak dan retribusinya juga bisa dilakukan secara online. Terus kemudian terakhir properti. Mungkin ada yang boleh di mute dulu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terus kemudian di bulan Agustus lalu kami bekerja sama dengan beberapa partner ya, seperti lembaga pemerintah, terus kemudian ada beberapa pemerintah daerah, organisasi Islam, terus kemudian ada Bank Syariah, startup dan fintech syariah gitu ya, kemudian marketplace syariah sama lembaga zakat. Nah, kami menandatangani MOU gitu ya dengan beberapa partner di 1 Muharram kemarin gitu ya, untuk gerakan bagaimana mendukung ekonomi keuangan syariah di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi tujuan dari layanan saling aja salah satunya itu menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, gitu ya. Ini mendukung program pemerintah. Jadi di mana 2019 sampai 2004 itu menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani, dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Nah, ini mudah-mudahan ya, dengan bantuan terutama Bapak Ibu UMKM di sini gitu ya, kita bisa terwujud nih gitu ya, menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Jadi jangan sampai kita jadi pasar aja, kita juga sebagai produsen gitu loh. Itu akan lebih baik juga gitu ya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita juga sudah mendapatkan sertifikasi kesesuaian dari DSN MUI gitu ya, diserahkan langsung oleh Wapres kita Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya, diterima oleh perwakilan dari direksi, yaitu dari direksi Telkomsel sendiri, itu Ibu Emma Sri Martini. Nah, terus kemudian di sini juga kita ada Dewan Pengawas Syariah layanan saling aja gitu. Jadi benar-benar transaksi itu sudah sesuai dengan konsep syariah nih gitu ya, karena kita ada Dewan Pengawasnya gitu ya. Jadi ada ketuanya DPS kita itu Pak Dr. Haji Anwar Abbas. Kebetulan alhamdulillah beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI. Terus kemudian ada wakilnya adalah Zainul Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama dan juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga. Terus terakhir Pak Asep Suwaidillah sebagai Pakar Ekonomi Syariah. Nah, apa sih yang membedakan gitu ya kalau kita ngomongin terkait dengan layanan saling aja. Nah, di dalam aplikasinya sendiri gitu ya, merchant yang bisa dipakai untuk berbelanja layanan saling aja itu hanya merchant-merchant yang halal ya. Dia tidak menjual produk-produk yang sifatnya itu alkohol lah, kurang lebih seperti itu gitu ya, atau produk yang tidak halal ya, kurang lebih gitu ya. Terus kemudian juga yang lainnya adalah produk fitur sesuai dengan prinsip syariah, termasuk promo. Jadi kalau kita lihat promo-promo yang nanti akan dikeluarkan oleh layanan saling aja itu sifatnya jelas gitu ya, bukan goror atau ketidakjelasan. Terus kemudian tinggal ada yang sifatnya judi atau unsur maisir, kemudian apalagi riba gitu ya, tambahan, kemudian tadi ya kabar tidak halal sama zolim. Nah, ini
kita selalu berkoordinasi dengan DPS terkait dengan hal tersebut. Terus terakhir penempatan dana. Nah ini ditampung di Bank Umum Buku 4 nih. Jadi Bank Umum Syariah yang terafiliasi dengan Bank Buku 4. Bank Buku 4 itu kalau kita bisa bilang Bank Umum Syariah lah gitu ya, yang emang secara omset dia masuk ke sekian miliar kurang lebih kayak gitu ya, atau sekian triliun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian ini manfaatnya apa aja sih gitu ya. Nah, kita di sini manfaatnya jelas tadi ya, transaksi tanpa riba, atau di bank syariah, cuma di seluruh merchant aja, isi saldo dan ke seluruh bank. Nah, ini yang menarik gitu ya. Dengan aplikasi ini kita bisa transfer bank nih, gitu ya, transfer ke rekening bank, bahkan kalau kita tidak memiliki rekening bank itu sendiri gitu. Nah, ini kita mulai lebih masuk gitu ya. Perannya apa sih ya terkait dengan untuk UMKM layanan saling aja nih. Pertama ada digitalisasi UMKM, yang kedua terkait dengan era kebiasaan baru tadi. Nah, untuk yang pertama digitalisasi UMKM. Jadi kita kan mendukung pemerintah dalam mengembangkan literasi keuangan syariah bagi UMKM di Indonesia, gitu ya. Nah, salah satunya apa? Dengan menggunakan KRIS, gitu loh. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita menggunakan digitalisasi? Pertama praktis, gitu ya, dalam bertransaksi. Jadi nggak usah mengeluarkan dompet, nggak usah mengeluarkan uang kertas. Ya udah tinggal pakai HP aja, gitu ya. Terus kemudian scan KRIS-nya, tinggal transaksi beres, gitu ya. Terus kemudian akuntabel. Nah ini ada nanti di bagian terakhir pencatatannya itu otomatis transaksi bisa kelihatan gitu. Jadi nggak ada yang kayak kok ada barang yang kejual sama duit yang masuk kok nggak match ya gitu. Nanti nggak akan ada seperti itu. Terus kemudian aman. Nah ini transaksi menggunakan PIN. Terus kemudian ya real time. Jadi transaksi langsung terjadi secara online dan otomatis. Nah terus kemudian di era kebiasaan baru, ini tadi udah dibilang sama Pak Rizal juga gitu ya. Jadi ketika orang ingin bertransaksi, yang dulu mungkin yang paling banyak canggih terakhir adalah menggunakan kartu gitu ya, EDC, ya kan. Nah itu bahkan masih terjadi kontak. Karena apa? Yang pertama Bapak atau Ibu melakukan gesek ke mesin EDC-nya gitu ya. Nah yang bikin bersentuhan apa? Bapak harus memasukkan PIN, ya kan, ke mesin EDC tersebut. Bahkan kita tidak tahu nih yang memegang mesin EDC-nya itu sebelumnya terkena virus atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini kita bisa menggunakan KRIS dengan HP kita sendiri, layanan saling aja, terus kemudian tinggal scan aja nih ke UMKM yang punya Bapak Ibu miliki, contohnya seperti itu ya. Nanti akan transaksi terjadi, ada tanda sukses gitu ya, rekening langsung masuk, pembayaran ke rekening yang didaftarkan, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting adalah mengurangi resiko penularan COVID-19 gitu ya. Terus, nah kenapa sih penting gitu ya? Nah kalau kita lihat, kalau umumnya dari data gitu ya, virus di barang fisik seperti uang kertas, terus kemudian tadi ya mesin EDC itu dia bertahan hingga belasan jam gitu Bapak Ibu gitu ya. Itu sangat lama lah ya bertahannya gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya ketika saat ini ya penetrasi internet di Indonesia itu udah semakin banyak yang menggunakan gitu ya. Nah, kita harus mau nggak mau nih Bapak Ibu, kita juga harus beralih juga nih. Jangan sampai kita juga berentrepreneurship tapi masih melakukan cara-cara yang manual gitu lah. Contoh bayarnya masih pakai uang kertas gitu ya. Terus bahkan pembayaran juga tidak mudah gitu ya. Nah ini dengan adanya layanan saling aja ini salah satu yang memudahkan transaksi gitu ya. Bahkan kok kemarin nih ini pengalaman nyata gitu ya. Kemarin saya habis pergi keliling sama keluarga gitu ya. Pergi keluar membeli kebutuhan pokok. Nah terus kemudian di jalan saya lupa nih gitu ya, nggak bawa dompet. Nah sekarang nggak perlu khawatir karena tadi saya punya layanan saling aja, jadi sesimpel saya bisa tarik tunai bahkan di bank gitu ya, di Bank BRI gitu ya, dengan layanan saling aja, contoh seperti itu. Atau kita bisa bayar nih kalau kita mampir ke Indomaret, nah tinggal tunjukin aja tuh ada bagian bayar, terus kemudian menggunakan token. Nah, nanti akan keluar barcode, kita masukkan PIN, nanti tinggal di-scan aja sesuai dengan kebutuhan berapa transaksinya, nanti tinggal terkurang di
transaksi kita. Sesimpel itu di Indomaret. Gitu sih, selain menggunakan kris ya. Nah, ini contoh digitalisasi payment dengan menggunakan kris. Jadi ini ada beberapa partner yang bekerja sama dengan kita. Ini UMKM ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi di sini kita bantu dari UMKM itu untuk penyediaan krisnya, gitu ya. Yang di sini nih, yang di yang ada framing hijau, gitu ya. Itu krisnya kita sediakan, gitu ya, dengan mengisi beberapa form. Terus kemudian nanti dari situ orang yang datang itu ketika dia akan membeli gitu ya, itu kita bisa tawarkan, Bapak Ibu menggunakan uang elektronik apakah tersedia uang elektronik atau aplikasi keuangan elektronik gitu ya, kurang lebih gitu ya, contoh link aja atau layanan secara link aja. Nah, nanti bisa tinggal scan ini nih, seperti itu. Nah, itu akan memudahkan. Dan selanjutnya, nah ini salah satu kelebihannya ketika menggunakan atau bekerjasama dengan layanan serial link aja gitu ya. Nah, yang pertama itu kelihatan nih. Jadi contoh dari pelanggan dia bertransaksi, terus kemudian berhasil. Nah, nanti di sini kelihatan kira-kira apa sih transaksi berhasil atau tidak. Nah, baru barang dikasih. Contoh seperti itu. Terus kemudian ini ada email juga, notifikasi, oh pelanggan ini sudah berhasil dan segala macam masuk ke email gitu ya. Terus kemudian, nah ini juga untuk reportnya, Bapak Ibu juga diberikan akses untuk ke web. Nah, webnya gimana sih? Nanti tinggal memasukkan aja nih username, password segala macam, ini akan dikasih oleh layanan sharing aja gitu ya. Ada Mas Didi di sini gitu ya. Nanti akan dibantu bisa keluar krisnya, terus kemudian ada dashboard. Gunanya apa sih? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita krisnya itu disediakan oleh layanan sharing aja gitu ya. Ketika semua orang bertransaksi secara digital, itu akan akuntabilitasnya lebih detail. Contoh. Jadi kita bisa melihat di sini gitu ya. Ini transaksinya jam berapa, ya kan? Terus kemudian detail transaksinya itu oleh siapa? Ini ada Mbak Widita Rarasati gitu ya. Terus kemudian transaksinya komplit atau enggak? Terus mata uangnya di sini. Terus kemudian yang paling penting adalah nanti di sini juga transaksi yang currency-nya, terus kemudian transaksinya itu berapa? Nah, itu bisa kelihatan nih di sini, gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan kira-kira dia balance-nya berapa gitu ya. Jadi orang yang bertransaksi di tempat kita ini bisa kelihatan juga nih Bapak Ibu. Wah, ini ternyata orangnya duitnya banyak nih, contoh gitu ya. Ini balance. Terus kemudian paid in. Nah, paid in itu yang dibayarkan, jumlah yang didebit. Jadi ini yang akan masuk ke rekening Bapak Ibu yang didaftarkan UMKM yang didaftarkan. Jadi benar-benar kelihatan nih transaksi harinya berapa sih. Nah, nggak usah khawatir untuk uang tunainya harus disetorkan lagi ke bank, terus kemudian harus ke ATM lagi untuk transfer atau setor tunai. Nah, ini udah langsung masuk ke rekening Bapak Ibu nih gitu loh. Jadi menghilangkan beberapa kendala seperti pendataan transaksi ya, pembukuan. Terus kemudian yang kedua mungkin nanti kalau setelah jualan itu harus ditransfer biasanya. Nah, ini udah langsung masuk ke rekening. Terus yang ketiga kita juga bisa mendapatkan kayak data gitu ya. Nah, ini kan ada balance-nya juga, terus ada data juga ini. Oh, pembeli kita ini namanya siapa sih? Nah, seperti itu. Karena di saat sekarang kan data itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika ada pelanggan, nah itu tolong pelanggan itu benar-benar diperhatikan atau dipegang lah gitu ya. Karena tadi apalagi online ya, ketika kita ada pelanggan udah berarti kan kita udah mengetahui siapa saja pelanggan atau reguler yang akan beli di kita. Nah, itu tadi balik lagi ke awal tadi gitu ya, dengan kualitas produknya yang terjamin, terus kemudian juga yang dijual juga berkualitas, pembayarannya mudah. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai tambah bagi UMKM apalagi di era pandemi seperti ini untuk melakukan transaksi atau digital secara UMKM atau secara proses pembayaran dan secara reporting tentunya. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya, Mas Rizal. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala terkait dengan koneksi. Terima kasih, Mas Rizal. Oke. Siap, terima kasih Pak Niko.
luar biasa ya. Jadi memang ternyata peluang, potensi, dan hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi, termasuk juga digitalisasi keuangan ini penting banget. Dan ini menjadikan kita ternyata tidak perlu untuk takut ya. Karena di balik sebuah masalah memang sekali lagi ada solusi-solusi yang cerdas gitu. Dan ini keren banget gitu. Jadi kalau kita bukan simpulkan ya, kalau kita sedikit ambil benang merah dari dua tema yang tadi dibahas dari Pak Hendra dan Pak Niko. Pak Hendra fokus pada hal yang berhubungan dengan peluang dan tantangan. Nah ini teman-teman dari HMI, silakan nanti kita berikan waktu ya, kita bertanya, kita diskusi. Saya berikan benang merahnya aja bahwa Pak Hendra hari ini memberikan tantangan dan peluang kepada Anda. Ada para mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan atau pengen punya sharing profit dari yang dikerjakan Pak Hendra. Karena ini penting banget ya, karena ini berhubungan dengan masa pandemi yang terlalu banyak waktu kita kosong, tetapi sebenarnya handphone atau dunia online itu berada di tangan kita. Sedangkan pada saat kita menggunakan online tangan kita jarang sekali memanfaatkan dengan baik. Artinya kita tidak begitu produktif. Nah ini mungkin saya berikan dua hal dulu, tantangan dan peluang dari Pak Hendra dari Win Digital. Ya, silakan nih teman-teman dari HMI atau mungkin yang ada mengikuti kita live di Facebook, silakan juga ketik komentar. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini berhubungan dengan dua pembicara kita pada hari ini yang luar biasa. Masih bersama teman-teman dari HMI juga, HMI Kota Pontianak, terima kasih. Anda masih menyimak kami dengan tema optimalisasi UMKM pasca resesi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ya paling tidak pencerahan lah buat kita pada hari ini. Yang kedua, ada Pak Niko. Ya, Pak Niko dari Link Aja Syariah. Pak Niko, nah kalau Pak Niko ini agak banyak nih saya simpulkan nih. Bukan simpulkan Pak, saya ambil gelang merah. Pertama yang paling penting ini buat teman-teman UMKM ya yang sudah menyimak. Ada satu hal yang paling bermasalah yaitu akuntabilitas. Ya, ternyata memang akuntabilitas ini penting banget buat kita semua yang berada di UMKM. Kelemahan di antara kita semua yaitu ternyata di saat kita tidak dianggap akuntabel, gitu. Ya, kita tidak dianggap akuntabel. Artinya kita tidak punya pembukuan yang sangat mumpuni. Itu permasalahan UMKM. Dan ternyata rata-rata UMKM kita rata-rata, Pak. Ini saya punya teori namanya hukum laci namanya. Bapak tahu laci, Pak? Pak Niko? Nah, itu namanya manajemen laci. Jadi ngambil uang di laci, keluarkan di laci, masukkan di laci gitu. Habis itu bingung dia, berapa pendapatannya. Nah, ini biasa saya sampaikan di materi-materi saya kalau saya seminar. Yang kedua adalah kepercayaan. Ternyata Link Aja Syariah memberikan satu konsep kepercayaan, yaitu bagaimana Anda memiliki produk syariah, karena Link Aja Syariah ini hanya memasukkan atau membawa merchant-merchant yang halal gitu. Jadi ini penting banget buat kita semua menaikkan grade kita sebagai pemilik perusahaan atau usaha atau jasa yang berhubungan dengan standarisasi halal gitu. Karena ini saat ini orang sedang cari-cari barang-barang halal nih. Nah, bahkan ya buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ya buat dinda-dinda semua siap-siap dihalalin gitu. Hubungannya apa ya? Nah, terus yang ketiga, nih yang paling penting, ternyata Indonesia itu adalah pasar yang sangat luar biasa menarik. Karena jumlah pelaku UKM-nya banyak, produknya keren, gitu. Dan yang pasti ternyata kita adalah bisa kita bilang mayoritas kita adalah umat muslim. Sehingga yang berhubungan dengan syariah itu sangat menarik. Dan tentunya ini sangat berhubungan. Mohon maaf sekali. Orang-orang non-muslim saja, itu kalau misalnya masuk ke rumah makan, itu kadang lihat dulu, ada label halal apa enggak gitu. Ya kan? Walau mereka tidak peduli juga dengan halal haram gitu ya. Tapi mereka merasa safety-nya ada di situ. Nah gitu. Dan bahkan di Pontianak, Pak Niko, nanti Pak Niko sudah pernah Pontianak, Pak Niko? Belum ya? Belum. Belum. Pak Didi tolong. Mudah-mudahan nih pandemi berakhir, pengen main juga nih Mas. Oh siap. Nanti Pak Didi yang jemput langsung Pak. Kita lihat Pak di Pontianak ternyata banyak orang-orang keturunan Tionghoa atau yang mungkin non Muslim lah, mereka lebih concern Pak dengan penggunaan label halal gitu. Nah ini mungkin yang menjadi 3 poin penting banget bagaimana kita menjadi pasar yang sangat besar. Oke,
Teman-teman dari HMI dan juga para pelaku UKM yang sudah menyimak kita melalui aplikasi kita di Facebook Live, silakan bertanya. Nanti kami akan berikan hadiah. Nih, ada hadiah dari Pak Didi di Pontianak, Pak, gitu. Nah, Pak Didi sudah japri saya nih. Jangan lupa bagikan nih kaos keren kayak gitu. Kaos keren dan dikasih Pak Hendra nanti laundry gratis gitu. Mencuci hatiku katanya. Mencuci hatiku gitu ya, karena sekarang nih lagi dicuci hatinya. Oke, ada yang bertanya silakan. Sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh diketik di kolom komentar atau boleh juga ya yang menyaksikan di YouTube kita dan di Facebook kita, silakan berikan komentar. Nanti kalau misalnya kita sudah berada di offline juga ada masalah, nanti kita akan jawab ya. Nanti teman-teman dari Link Aja dan juga dari Win Digital akan memberikan jawaban apa kira-kira potensi dan peluang yang kira-kira bisa ditangkap oleh semua teman-teman dalam webinar kita pada hari ini. Oke, ada dari HMI, silakan. Kalau mau silakan langsung raise hand dulu, silakan langsung open kamera dan open mic-nya. Dinda Riani mungkin langsung saja, nggak usah diketik ya, langsung ngomong aja boleh ya. Dinda Yanto, kita langsung aja ya, boleh ya. Boleh, Pak. Ya, kita langsung aja ke Dinda Riani mungkin. Silakan, open mic-nya, open cam-nya. Saya dulu nih, Pak. Iya, udah dibilang dari tadi. Oke. Silakan. Baiklah, selamat siang buat para pemateri pada hari ini yang luar biasa banget menurut saya, karena memang diskusi pada hari ini juga merupakan inisiasi saya dan teman-teman yang merupakan kebanyakan mahasiswa ya Pak, yang benar-benar merasa banget nih gitu dengan keadaan kita yang pandemi, kemudian kita juga yang mahasiswa ini kan ya kebutuhan primer dan sekunder kita enggak akan pernah berkurang ya Pak ya, sehingga pengeluaran kita udah pasti tapi pemasukan kita belum pasti kayak gitu. Nah pada saat ini ya memang kenapa sih ya kami pengen mengadakan webinar ini gitu, karena pengen membuka pandangan sebelumnya, pandangan teman-teman dari mahasiswa maupun pemuda, pentingnya kita itu menjadi salah satu pelaku UMKM kayak gitu. Nah pada saat ini saya pribadi sudah mempunyai usaha dan itu juga dilihat dari peluang selama pandemi ini dari logistik itu masih banyak masih banyak orang yang berbelanja namun tidak berani keluar rumah. Nah pada saat ini usaha saya itu jasa kurir Pak. Nah kayak gitu. Nah tapi pada saat ini juga yang saya lihat teman-teman, apalagi khususnya di mahasiswa itu banyak sekali yang membuka usaha tapi tidak lama. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang saya alami sekarang. Usaha saya baru berjalan 4 bulan dan itu udah pasti banyak sekali turun naiknya gitu Pak, dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi seperti itu. Nah, juga salah satunya yang pasti itu adalah modal gitu Pak. Nah, dengan modal yang ya kalau misalnya dalam ekonomi kan pasti kita modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya kayak gitu Pak. Tapi bagaimana sih Pak solusinya untuk penguatan modal sendiri dari kita sehingga mampu membackup usaha kita ini Pak. Karena memang pada saat ini mungkin teman-teman mahasiswa sendiri gitu Pak ya modalnya terbatas kayak gitu. Dengan mungkin masih belum ada keberanian untuk meminjam dari lembaga keuangan dan lain-lain. Nah, gimana sih Pak bagaimana sih Pak solusinya deh gitu, solusinya untuk kita yang memang masih pemula banget gitu untuk memulai usaha seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya simpel tapi sebenarnya jelimet. Ini pertanyaannya simpel tapi jelimet jawabnya. Kenapa jelimet? Karena nanti jawab deh. Mau kita tampung dulu atau langsung dijawab Pak? Pak Niko dulu atau Pak Hendra dulu? Silakan. Pak Niko deh. Silakan Pak Niko. Wah ini ada CEO Win Laundry ini jadi malu saya mau menjawab. Ya mungkin ini ya Mbak Riani ya. Jadi
kalau untuk masalah modal gitu ya. Jadi mungkin gini ya, pola pikirnya harus dirubah dulu ya Mas Rizal ya. Jadi kalau menurut opini saya sih ya, mungkin pola pikirnya kita harus dirubah dulu. Sebenarnya jangan lebih ke penghalangnya dulu yang dipikirin sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita entrepreneurship itu jalan dulu nih, gitu ya. Jadi paling gampang nih sebenarnya mahasiswa ini paling gampang nih. Jadi kalau ada temennya gitu kan, jualan-jualan, sebagai contoh gitu ya, gue punya produk ini nih, gue mau jualan. Kalau kita todong teman, masa teman nggak mau beli? Ini contoh ya, contoh ini. Mulai dari orang-orang sekitar dulu gitu ya. Jadi itu yang paling utama gitu. Jadi sama juga kayak di layanan Starling aja gitu ya. Jadi di layanan Starling aja ini kita juga mencoba untuk mindset kita dirubah gitu ya. Jadi dirubahnya gimana? Jadi kita lebih bagaimana caranya untuk membantu umat di layanan Starling aja ini, bukan bagaimana caranya sebanyak-banyaknya mendapatkan orang yang register pakai layanan Starling aja, tapi lebih ke mindsetnya bagaimana cara membantu umat. Nah mungkin sama kayak tadi dibilang ya. Jadi kalau bisa pola pikirnya itu dirubah dulu, apa goals-nya yang ingin kita capai ketika kita berusaha. Nah baru dari situ nanti kita cari jalannya gitu ya. Jadi kalau insya Allah di kita gitu ya, terutama di layanan Starling aja, kalau tujuannya baik gitu ya, jalannya datang dari siapa ya? Dari yang di atas. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, pola pikir. Nah terus yang kedua sebenarnya kalau kita ngomongin modal, sebenarnya kalau kita mau jadi pengusaha itu nggak perlu modal dulu ya Mas Rizal ya. Jadi sebagai contoh gini, kita cari barang, kalau ini barang ya, kita cari barang yang emang kita mendapatkan trust dari orang yang memproduksi. Sebagai contoh gini, Pak, saya jualin dong barangnya, tapi saya bayarnya di belakangnya gitu. Terus kemudian kalau untuk di dunia digital ada namanya dropshipper, ya kan? Nah, dropshipper tuh menarik juga tuh, gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya barang, dia nggak punya gudang, tapi dia berani untuk jualin barangnya orang, harganya lebih tinggi pula. Gitu ya. Apalagi kalau contoh kayak saya gitu ya, lagi buru-buru beli, terus pas diklik itu ternyata harganya lebih tinggi. Nah itu bisa jadi dropshipper tuh, gitu loh. Jadi yang kedua sebenarnya yang paling penting adalah mencari cara partner ya, gitu ya. Tadi kayak sudah dibilang kan dari Pak Hendra juga gitu ya, partner gitu itu paling penting gitu ya. Tadi Mas Dita juga bilang gitu ya. Makanya kita berkolaborasi dengan Win juga gitu ya. Jadi partner ini penting, baik itu partner apa? Partner dalam berkolaborasi, partner dalam sama-sama berkembang, gitu ya, growth, gitu ya. Jadi yang paling penting itu ketika kita mulai usaha, itu yang paling penting adalah growth-nya, gitu. Jadi kalau maunya kita ngelihat kayak, aduh, partnernya kayaknya lesu-lesu aja nih, gitu ya. Nah mungkin kita bisa ngajak, ayo kita kayak contoh nih ya, tadi Pak Hendra punya berapa cabang se-Pontianak, nanti se-Indonesia. Nah itu kan itu udah ada goals-nya, terus kemudian nanti pasti udah ada nih calon-calon partner yang menjadi kandidat, dalam artian apa? Oh, dari pelajaran yang berjalan di Pontianak, ketika membuka di luar Pontianak, contoh ya, itu pasti kayak, oh berarti kira-kira partnernya harus begini. Nah itu yang paling penting. Terus yang paling ketiga, kalau kita memulai usaha itu sebenarnya yang perlu kita jawab adalah needs-nya, Mbak Riani. Jadi sebenarnya needs-nya konsumen itu apa gitu ya. Contoh kayak layanan Starling aja. Ketika kita ngomongin produk layanan Starling aja gitu ya, needs-nya apa sih? Oh banyak orang yang kurang percaya terhadap transaksi keuangan digital. Karena apa? Tadi ada riba, terus tiba-tiba ada promo cashback. Oh, gue pengen transaksi normal kok dikasih tambahan. Nah, sebagai contoh kayak gitu. Nah, kita hadir sebagai muslim paling banyak gitu ya. Kenapa kita nggak punya keuangan yang digital? Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia gitu ya. Jadi ketika dia bertransaksi dia tetap tenang, tetap syariah, tetap sesuai dengan syariat Islam. Itu aja sih Mas Ejal, 3 jawaban dari saya. Oke, keren banget pertanyaannya, jawabannya gitu ya. Luar biasa. Ini jawaban seorang praktisi sebenarnya. Pak Hendra, boleh di open mic Pak? Pak Hendra di open mic dulu.
Di unmute dulu Pak, di unmute dulu. Oke. Ya, kedengaran suara saya? Banget. Oke. Pak Indra, kalau pertanyaan ini sih Pak Indra ya, sebagai praktisi yang luar biasa mungkin bisa memberikan wejangan Pak. Ini anak muda nih kayaknya lagi bersemangatnya Pak. Dengan pertanyaan yang luar biasa tadi. Gimana Pak Indra? Oke, siap. Ya, jadi kita sharing aja ya. Siap. Saya sharing latar belakang pengalaman. Ketika saya membangun Win Laundry ini sebenarnya boleh dikatakan kecebur gitu, enggak sengaja. Jadi awalnya itu 16 Desember 2019 saya pulang ke Pontianak. Setelah sekian lama merantau di kampung orang, waktu itu saya cuma punya uang 16 juta. 16 juta terus saya pengen bikin konsep angkringan. Angkringan yang agak berbeda dari angkringan yang ada di kota Pontianak. Dan alhamdulillah 3 kali saya bikin gerobak, 3 kali gerobak saya dicuri sama orang isi-isinya. Nah, ini yang terjadi di saya tuh, ya. 3 kali bikin gerobak, jualan belum, tapi gerobaknya udah dicuri sama orang sama isi-isinya. Akhirnya nol, nggak punya duit. Ya, saya nggak punya uang, lalu saya datangi salah satu laundry, saya bilang, saya pengen punya laundry, tapi saya nggak punya uang. Saya pengen punya laundry, tapi nggak punya uang. Tapi saya punya ide, yuk kita partner, yuk kita join. Nah, saya paparkan konsep idenya, ide sederhana yang saya buat, yang saya rancang, dari program jangka pendek sampai jangka menengah, juga jangka panjangnya. Awalnya laundry yang saya gandeng ini income yang masuk ke mereka 40 sampai 50 kilo per hari. Tapi dalam waktu singkat, di bulan pertama saya bergabung, omset mereka itu bisa nyampe di angka 400 kilo per hari. Lonjakannya luar biasa, 400 kilo per hari. Dan ini yang akhirnya kita kembangkan terus-menerus. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau kami tidak boleh jadi laundry jalanan, jadi kita harus mencari sesuatu yang pembeda gitu. Kalau kita mau bangun sebuah bisnis, cari yang berbeda, cari sesuatu yang orang lain belum lakukan, kita lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Ya, kalau kita mau jadi pemenang tuh di situ. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya sebut merek ya, kayak Gojek, Grab, Maxim, ini adalah perusahaan yang sejenis. Lalu ada juga Traveloka, Tiket.com, Agoda, Pegi-Pegi, ini perusahaan yang sejenis. Lalu ada juga Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli.com, ini adalah perusahaan sejenis. Tapi kita tidak pernah dengar di Indonesia ini laundry. Belum pernah ada ya. Dan insya Allah kami akan jadi aplikasi laundry berbasis digital pertama di Indonesia yang berbasis e-commerce juga. Nah, e-commerce-nya kami ini juga sangat menarik nanti ke depannya karena kita akan menampung semua para pelaku usaha UMKM ya untuk bergabung dalam satu wadah aplikasi digital yang kami sudah siapkan untuk mereka bisa melakukan promosi. Promosinya juga tidak hanya sekedar di wilayah mereka, tapi jangkauan jaringannya ini senasional. Bahkan aksesnya di sistem yang saat kami rancang ini sudah bisa diakses di 171 negara. Ini yang lagi dibangun oleh tim IT-nya kami. Nah, jadi kembali lagi ketika kita mau bangun usaha itu, kebanyakan anak-anak kita sekarang kan terbenturnya, Pak kalau saya mau bangun usaha modalnya berapa? Modalnya berapa? Selalu bicara tentang modal. Padahal teman, relasi itu modal. Ide itu modal, tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pikirkan menjadi sebuah perbuatan real nyata. Karena ketika kita kalau kita punya uang tapi kita nggak mau action juga percuma. Nah, makanya di konsep Win Digital Katulistiwa ini ada 3 faktor dasar yang biasa kami sampaikan kepada agen binaan kami. Yang pertama, terkadang ada orang ingin punya bisnis tapi terbentur oleh biaya. Kami siapkan fasilitasnya, kami siapkan infrastrukturnya. Nah, tapi sekarang mereka punya kemauan, ya, tapi no action. Kami mudahkan lagi dengan aplikasi digital. Jadi ya nggak usah keluar ke rumah, cukup baring-baring saja di tempat tidur, mainkan media sosial, jadikan handphone itu sumber penghasilan, jadikan handphone itu menjadi sumber pendapatan. Minimal ya pulsa kita nggak perlu minta lagi sama orang tua. Minimal kalau untuk emak-emak ini untuk tambahan bumbu dapurnya juga bisa terbantu. Nah, ini sistem yang dibangun oleh aplikasi Win Digital. Artinya semua kemudahan sudah kami siapkan nanti untuk para pengguna aplikasi Win Digital Katulistiwa. Tinggal pertanyaan cuma satu, Anda mau atau tidak untuk melakukan itu. Itu
itu saja sih. Terima kasih Pak. Keren banget. So, betul. Pertanyaannya itu tadi, mau apa enggak gitu kan gitu ya. Mau apa enggak? Karena memang betul. Seperti disampaikan Pak Niko tadi, ternyata ya ini ya buat semua teman-teman ya. Kita harus samakan dulu mindset-nya ya Pak ya. Jadi kalau kita berpikir secara entrepreneur, dan ternyata entrepreneur itu bukan profesi Pak. Jadi saya sering sampaikan kalau di materi saya atau di kampus bahkan, saya sampaikan bahwa entrepreneur is not profesi. Entrepreneur itu adalah mindset. Gitu. Kalau entrepreneur adalah mindset-nya, maka dia bisa menciptakan semua peluang. Tetapi pertanyaannya apakah pengusaha, sama kayak kalau bahasa Indonesia entrepreneur kan pengusaha ya. Jadi sebenarnya pengusaha itu adalah bukan profesi. Tetapi kalau dia menyebutnya pengusaha goreng pisang, nah itu profesi. Jadi kalau misalnya dia bilang saya gagal jadi pengusaha, salah. Karena sebenarnya dia bukan gagal jadi pengusaha, tapi dia gagal jadi pengusaha goreng pisang. Gitu. Karena belum tentu dia jadi pengusaha mebel atau jadi pengusaha laundry, dia gagal. Belum tentu. Karena dia gagal persepsinya secara umum adalah dia gagal sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur. Itu yang disampaikan Pak Niko. Saya nambah dikit aja deh, gitu ya. Yang kedua itu ternyata betul modal itu bukan uang, modal itu adalah trust, gitu. Mau Anda reseller kayak, mau Anda dropshipper kayak, ternyata itu modal trust. Sama seperti yang disampaikan Pak Endra tadi, ternyata modalnya adalah trust. Kalau Anda teman-teman semua yang sekarang sedang menyimak juga di Facebook, ya, ternyata benar. Kalau Anda sekarang memiliki sebuah trust, kepercayaan, Anda mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak perlu nyetok, Anda bisa dapatkan barangnya. Bahkan Anda bisa jadi bagian dari perusahaan Win Digital, Win Laundry. Dengan cara apa? Memberikan kepercayaan, Anda percaya kepada perusahaan. Sama juga seperti Anda percaya kepada Link Aja Syariah. Gitu. Oleh karena itu, karena Anda ingin percaya, saya ingin sampaikan kepada Anda semua, kepercayaan adalah saat ini silahkan Anda buka aplikasi Anda di App Store, Anda silahkan download. Download dulu Link Aja Syariah, dan download juga di Win Laundry. Dua aplikasi keren ini bisa menjadikan diri Anda lebih optimal dalam berkehidupan. Di satu sisi, dalam di sisi digitalisasi keuangan, Anda bisa bertransaksi dengan aman, nyaman, dan tentunya Anda bisa mendapatkan benefit-benefitnya. Apalagi di Link Aja Syariah. Secara keamanan syariah, Anda dijaga dan dijamin ya. Pak Niko yang menjamin ya. Pak Niko sudah jadi kipernya, sudah siap nih, sudah dijaga nih. Nah, kalau dari sisi lain, Pak Hendra juga memberikan satu kesempatan dan peluang. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang sedang menyimak, Anda diberikan kesempatan, silakan Anda download aplikasi Win Laundry. Silakan di sana ada banyak banget kesempatan buat Anda menggunakan aplikasinya sebagai seorang konsumen dari laundry, karena akan mendapatkan banyak hal ya di sana dan akan mendapatkan juga benefitnya juga. Kalau Anda pengen menjadi seorang mitra, Anda punya laundry mau jadi mitra, silakan ya Pak Indra ya. Saya udah jadi bagian dari Win Laundry. Kalau yang mau jadi mitra atau agent, ya Pak Rizal, saya tambahkan dikit. Kalau yang mau jadi mitra atau agent bisa daftar langsung ke website kami. Nah, di websitenya yaitu di www.windigitalkatulistiwa.com. Oke, sambil www.windigitalkatulistiwa.com sambil menunggu launching aplikasi khusus untuk pengguna mitra dan agent. Insya Allah awal Februari ini kami sudah mulai launching. Jadi nanti kedepannya mereka tidak, untuk sementara ini melakukan pendaftaran melalui website, nanti kedepannya sudah tidak melalui website, tapi melalui aplikasi pengguna mitra dan agent. Berarti sementara pakai website dulu ya Pak ya? Tapi kalau misalnya sudah menyaksikan ini di atas tanggal 14, ya, menyaksikan ulang rekaman ini di tanggal 14 di atas, Anda sudah menggunakan aplikasinya berbasis Android ya Pak ya? Di Apple belum ya Pak? Betul. Ya? Di Apple belum ya? Di Apple belum. Sementara masih di pengguna Android. Android dulu. Ya. Oke. Android dulu, betul. Baik. Oke, mudah-mudahan Anda tidak terganggu dengan kondisi karena yang di Pontianak lagi hujan ya. Ini lagi berkahnya Pontianak nih Pak Niko. Saya nggak tahu Bandung gimana kan. Ya. Oke, saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan dari live Facebook. Pak, ini kayaknya buat Pak Niko ini. Pak Niko, berarti apakah kita hanya melakukan top up saja untuk transaksi melalui aplikasi Link Aja Syariah? Sepertinya ini berhubungan dengan bank ya atau rekening. Apakah kita tidak perlu memiliki rekening sehingga kita hanya top up saja kayak gitu?
Mungkin sebentar dijawab dulu Pak Niko. Ya, terima kasih Mas Rizal. Jadi betul sekali Mas Rizal. Jadi salah satu kelebihan, makanya tadi kan kalau kita lihat ya, visi misi kita gitu ya, itu kan emang kelas menengah ke bawah dan UMKM gitu ya. Ya. Nah ini salah satunya tadi, biasanya kan kita melimitasi untuk kesulitan yang dihadapin. Nah, jadi untuk layanan sharing aja emang modalnya seperti tadi saya sebutkan, itu cuman butuh smartphone, ya, terus kemudian kuota yang jelas Mas. Nah, dari situ nanti sudah bisa digunakan. Nah, ketika mau top up, itu juga bisa top up tanpa melalui rekening juga. Jadi contoh nih, ya kita bisa top up di Pos Indonesia, atau kita juga bisa top up di Indomaret sebagai contoh gitu ya. Tinggal kasih uangnya aja ke kasir gitu ya, nanti ngomong top up layanan sharing aja, contoh, top up link aja. Nanti dari situ tinggal bisa dipakai buat apapun, beli pulsa bisa, tagihan bisa gitu ya. Terus kemudian juga beli terkait dengan token listrik contoh gitu, itu bisa juga gitu ya. Dan banyak lagi ya, termasuk zakat, infak, sedekah seperti itu. Termasuk bayar Win Laundry nantinya. Yeah. Oke. Berarti intinya kita nggak perlu Pak ya, tidak perlu susah-susah ya Pak ya dalam mempersiapkan ya. Betul. Oke. Yang penting HP-nya aktif aja Mas, nomor HP-nya. Itu yang aja penting sih. Punya kuota juga ya Pak ya. Betul. Paling penting itu. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Puput ya, yang ada di live Facebook. Oke, terima kasih Mbak Puput yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya simple ya, tetapi memang kadang dibutuhkan. Karena ini semua orang pengen menggunakan aplikasinya. Maaf, sebentar. Oke. Pertanyaannya sudah dijawab Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Ya menanyanya lewat Facebook Pak. Gitu. Terima kasih Pak Niko kata gitu. Baik. Sama Mbak. Oke. Sekarang kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Nah, ada waktu 6 menit. Saya ingin Pak Indra. Ya. Saya ingin Pak Indra sebagai closing statement aja Pak mungkin, karena kita waktu sampai pukul 3 Pak. Nah, sebenarnya sih boleh-boleh aja sih kita lewatin. Karena saya pengen ada satu hadiah lagi nih Pak. Gitu. Saya pengen Pak Indra saya mau bertanya nih Pak Indra. Pak Indra tahu bahwa kondisi saat ini kan kita lagi pandemi COVID Pak. Gitu. Dan orang-orang mungkin saat ini lagi susah-susahnya uang gitu. Lagi susah-susahnya uang. Tapi Pak Indra lagi malah sekarang seakan-akan dan teman-teman ya, ini sedang berinvestasi besar gitu untuk menatap masa depan gitu Pak. Mungkin sekilas aja Pak, gitu. Sekilas aja kira-kira kenapa Pak Indra melirik dengan dunia aplikasi ini? Informasi saja, di Pontianak Pak, pengguna aplikasi itu cuma 5% loh. Gitu. Apa optimistis yang Bapak bawa saat ini? Terutama ini bisa buat kawan-kawan UMKM terutama dan tentunya buat yang sedang menyimak kita di Facebook atau di YouTube kita, termasuk juga teman-teman mahasiswa kita di HMI. Singkat Pak, mungkin ini bisa diinspirasi dan mungkin jadi closing statement. Ya, saya banyak belajar dari tokoh-tokoh hebat di luaran sana, khususnya tokoh-tokoh dunia, bahwa peluang yang terbaik itu adalah peluang yang hadir di saat masa-masa tersulit. Yes. Makanya saya lagi melihat peluang yang saat ini ada di era pandemi COVID-19, dan saya mengambil peluang laundry karena laundry ini boleh dikatakan sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Artinya ketakutan masyarakat kita yang untuk keluar dan lain sebagainya, kami berikan fasilitas. Dan dengan fasilitas Win Digital ini pun tidak hanya basisnya laundry saja, tetapi kami memberikan kemudahan-kemudahan untuk mereka melakukan layanan transaksi melalui e-commerce yang segera akan launching di bulan Februari di bulan depan oleh Win Digital Katulistiwa. Jadi saya coba menangkap peluang yang orang lain tidak tangkap, karena peluang terbaik adalah peluang di saat masa-masa yang sulit. Peluang terbaik adalah peluang di saat masa-masa tersulit. Wah, keren. Iya. Gitu ya. Dahsyat itu Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oh gitu, siap. Ya, kurang lebih itu Pak. Okay. Karena kalau di saat masa yang sulit kan orang lebih memilih untuk safety ya, untuk mengambil sisi aman. Nah, kalau kami menganggap ini peluang yang terbaik adalah, saya ambil contoh, mohon maaf saya sebutkan merek, aplikasi Zoom. Itu dulu awalnya orang mentertawakan aplikasi Zoom. Ya, yang kita pakai sekarang ya, Pak. Begitu di era pandemi COVID-19 sekarang aplikasi ini digunakan oleh banyak orang. Nah, ini adalah
Artinya yang punya aplikasi Zoom ini dia sudah melihat perubahan sekarang ini kan sudah eranya ke era digitalisasi. Apa sih yang tidak sekarang menggunakan digital? Boleh dikatakan kalau kita pulang ke rumah semua masing-masing jarang yang melihat media televisi ya. Semua aksi dengan kesibukan mereka memegang handphone mereka masing-masing. Nah, kemudahan ini yang kita lagi lihat. Win Digital ini harus jadi pembeda dari aplikasi yang sudah beredar saat ini. Dan salah satunya adalah laundry yang agak berbeda, yang memang belum ada. Dan itu bisa kita buktikan di Play Store. Belum ada aplikasi laundry betul-betul berbasis sistem, berbasis startup, dan insya Allah kami akan jadi yang pertama. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dahsyat, Pak. Saya berikan tepuk tangan dulu buat Win Digital. Dahsyat. Artinya memang ini adalah peluang dan tantangan, dan Pak Endra beserta teman-teman dari Win Digital Katulistiwa menerima tantangan ini ya. Di saat semua orang merasa takut, mungkin sebagian orang merasa takut, sebagian orang juga merasa enggan, sebagian orang menahan, sekarang malah Pak Endra dan teman-teman dari Win Digital Katulistiwa mengeluarkan energi besar ya untuk mendapatkan hasilnya. Ya, sekelas Donald Trump saja waktu dia bisa kaya raya karena dia beli properti pada saat resesi ya Pak ya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi cara untuk meningkatkan, memaksimalkan. Pak Niko. Jadi Pak Niko, saya berharap sebenarnya link aja syariah ini menjadi partner Pak. Partner besar ya di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat secara umum, karena sekarang itu pariwisata berbasis syariah atau yang kita sebut dengan wisata syariah itu meskipun sebenarnya bukan kota yang mayoritas muslim, itu sangat diminati. Ya, sistem pembayaran dan segala macamnya. Nah, saya melihat bahwa link aja syariah ini potensinya sangat besar, potensinya sangat luar biasa. Nah, mungkin sebagai closing statement juga Pak Niko, kira-kira menurut Pak Niko saat ini, bagaimana mungkin kalau saya tanya Kalimantan Barat, Pak Niko belum ke Kalimantan Barat ya, gitu. Nah, sengaja saya pancing kayak gini biar diundang ke Kalimantan Barat, gitu ya. Saya berharap mudah-mudahan cepat-cepat offline gitu, bisa ngomong langsung. Bagaimana Pak Niko melihat aplikasi syariah yang dijalankan, terutama di perusahaan link aja syariah ini, ya? Apakah benar-benar bisa menjadi solusi, Pak? Ini mungkin pertanyaannya. Dan apakah ini benar-benar bisa menjadi bagian dari pertanyaan sebagian orang gitu, bahwa produk syariah itu menguntungkan siapa saja. Nah, sebagai rahmatan lil alamin, artinya semua orang bisa menikmatinya, Pak. Gitu. Mungkin ini bisa jadi sebagai closing statement, Pak, dari Pak Niko Utama. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi untuk layanan secara link aja gitu ya. Jadi untuk pertama kali gitu ya, kita emang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan aplikasi keuangan yang berbasis syariah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya salah satu, karena kami masih baru Mas Rizal, jadi salah satu challenge-nya kita adalah bagaimana memperkenalkan ini gitu ya, terutama di Kota Pontianak ke masyarakat luas gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ada loh uang elektronik yang bisa dipakai untuk bertransaksi gitu ya, secara digital, bisa bayar zakat, bisa bayar pulsa atau beli pulsa, terus kemudian bayar di Indomaret, Alfamaret gitu ya, terus kemudian bisa juga beli token listrik ya, bahkan sampai bayar pajak atau retribusi sampai semuanya di satu aplikasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu challenge kita gitu ya, dan teman-teman di area juga untuk memperkenalkan lebih jauh lagi gitu ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan ya selain udah banyak bank syariah, kita juga ada loh yang memudahkan transaksi kita dan basisnya syariah. Nah, dengan syariah itu apa? Karena ada sertifikasi halal dari DSN MUI, transaksi lebih tenang, lebih nyaman juga, dan harapannya juga ya ke depannya orang-orang itu terutama untuk di kalangan menengah ke bawah itu nggak kaget gitu loh Mas Rizal. Jadi ketika mereka transaksi nggak bawa uang tunai, oh ya udah saya pakai ini. Nah itu kan kayaknya wah banget gitu loh Mas ya. Ketika transaksi ya kan bukan cuma
bayarnya pakai apa sih? Pakai layanan Starlink aja, pakai kris gitu ya, tinggal scan aja, nggak usah pakai uang cash gitu. Itu impian kami lah gitulah, di link aja dan layanan Starlink aja untuk membuat semua orang tuh terdigitalisasi gitu. Apalagi ya sekarang maksudnya handphone juga semua smartphone Mas. Tinggal memaksimalkan, kayak yang baru kan handphone juga nggak ada lagi tuh yang sifatnya handphone dulu mungkin zaman saya tuh ada Nokia gitu ya, Nokia batang gitu Mas, mungkin masih ingat Mas ya. Itu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah sekarang udah smartphone semua untuk semua produk yang dikeluarkan gitu kan. Nah berarti kan ini sebenarnya ya opportunity bagi semua digital termasuk Win Katulistiwa juga atau Win Laundry gitu ya. Ya semuanya harus balik ke digital gitu. Masuk layanan saling aja aplikasi digital. Ya berharapnya semua orang bisa menggunakan gitu loh. Lebih ke sana sih, Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Niko. Jadi sahabat pemenang semua, teman-teman, jadi memang kita sudah mendengarkan banyak hal dari Link Aja Syariah, dari Win Digital Katulistiwa. Dan ini luar biasa banget. Artinya ini adalah peluang di saat kita merasakan kondisi di saat ini ya, di saat ini kita merasakan kondisi di saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena hampir di setiap daerah sekarang dianggap zona merah gitu. Padahal kita nggak perlu tahu juga ini zona merah yang mana dan segala macam. Gitu. Artinya kita perlulah sama-sama bareng-bareng untuk tetap bijaksana gitu. Oleh karena itu teman-teman semua, dalam rangka untuk memaksimalkan juga hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ini, maka kami juga mengajak Anda semua untuk bisa hadir nanti pada tanggal 11 insya Allah, ya, di hari Senin 11 Januari, kita akan bareng-bareng juga bersama dengan Link Aja dan Win Digital Katulistiwa. Cuman nanti akan diwakili dari Link Aja, yaitu insya Allah bersama Pak Muhammad Randy Nugraha. Dan ada juga 2 orang dari unsur pemerintahan yang luar biasa. Insya Allah ada Ibu Windy. Ya, Ibu Windy ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Dan ada juga Bapak Haryadi sebagai Kepala Dinas Kumdak, ya, Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pontianak. Akan menemani Link Aja bersama Win Digital untuk bareng-bareng nanti dalam webinar kita teruskan pembahasan kita tentang digitalisasi dan solusi sebagai solusi kemajuan pariwisata dan UMKM Kalbar. So ini penting banget buat kita semua, dan jangan lupa ini semua juga terselenggara dalam rangka sebenarnya. Saya bocorkan ya Pak Indra ya, ini dalam rangka menghadapi persiapan. Nah, persiapan launchingnya Win Digital Katulistiwa di tanggal 14 nanti insya Allah. Doakan mudah-mudahan aplikasi berbasis Android ini akan launching di 9 kota dan insya Allah nanti Pontianak akan harum namanya. Harum namanya gitu ya, kayak lagu-lagu ya. Jadi ini keren banget dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita semua. Dan terima kasih tentunya buat Link Aja. Jadi tadi Pak Niko menanggapi apa yang saya Pak Niko, bahwa kita mau mengenalkan produk Link Aja, baik itu yang konvensional atau yang di syariah, kita tetap konsisten untuk membantu. Terima kasih sekali, karena sangat membantu dan artinya sangat konsisten. Nggak biasa Pak, sinyal seperti ini jadinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita.